Oke, pada perkuliahan di mata kuliah analisis perancangan sistem informasi akuntansi, pada pertemuan pertama kita pernah membahas tentang konsep dasar analisa pengembangan sistem informasi akuntansi, yang dimana pada pertemuan pertama itu kita membahas tentang yang pertama itu analisa desain dan pengembangan sistem, yang kedua metodologi berorientasi objek, yang ketiga definisi sistem development life cycle atau SDLC, dan yang keempat metode waterfall, dan yang kelima tentang studi kasus. Oke, pada pertemuan pertama ini kita membahas tentang analisa desain dan pengembangan sistem, yang dimana terkait dengan makalah yang kami buat, yaitu tentang rancang bangun sistem informasi penjualan toko sepatu Top Sport menggunakan NetBeans 8.1. Pada makalah yang kami buat yang berhubungan dengan pembahasan pertemuan 1, yaitu tentang metode penelitian, yaitu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data di sini kami menggunakan beberapa. Yang pertama adalah wawancara, di mana kami melakukan pengumpulan data melalui proses tatap muka, tanya jawab langsung dengan sumber data atau pihak-pihak yang berhubungan dengan objek penelitian. Selama proses wawancara, penulis telah mendapat banyak bimbingan dan pengarahan dari pihak pemilik toko Top Sport. Oke, selain wawancara, kami melakukan pengumpulan data dengan cara pengamatan atau observasi. Di sini penulis melakukan pengamatan langsung, mengawasi setiap alur atau proses yang terjadi selama sistem penjualan berjalan pada toko sepatu Top Sport. Dan yang ketiga, penulis melakukan pengumpulan data dengan cara pengumpulan berbagai dokumen, catatan, dan laporan yang relevan dengan objek. Oke. Setelah metode pengumpulan data selesai, lalu penulis melakukan metode pengembangan software, di mana yang berkaitan dengan pembahasan pertemuan pertama, kita menggunakan langkah-langkah analisis sistem. Yang pertama identify, yang kedua understand, yang ketiga analis, dan yang keempat report. Di sini penulis melakukan analisis sistem dengan cara identify, yaitu melakukan analisis terhadap pengembangan kekurangan sistem toko sepatu Top Sport. Dan yang kedua understand, yaitu melakukan analisis terhadap kelemahan sistem pengendalian toko. Dan yang ketiga analis, melakukan evaluasi terhadap keseluruhan kekurangan dan kelemahan pada sistem informasi dan sistem pengendalian internal toko. Dan yang keempat report, memberikan rekomendasi terhadap sistem penjualan toko. Nah, setelah kita selesai melakukan metode pengumpulan data dan metode pengembangan software, barulah kita menemukan tujuan perancangan sistem. Apa tujuannya? Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan kepada pemakai sistem, dan yang kedua, untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap kepada pemrogram komputer dan ahli-ahli teknik lainnya yang terlibat. Nah, selanjutnya pembahasan pada makalah kami berkaitan dengan pembahasan pertemuan kedua, di mana di sini yang pertama kita membahas tentang UML atau Unified Modeling Language. Di sini di makalah kami menjelaskan, menurut Nugroho, Unified Modeling Language atau UML adalah bahasa permodelan untuk sistem atau perangkat lunak yang berparadigma berorientasi objek. UML merupakan bahasa visual untuk permodelan dan komunikasi mengenai sebuah sistem dengan menggunakan diagram dan teks-teks pendukung. UML hanya berfungsi untuk melakukan permodelan. Jadi, pengguna UML tidak terbatas pada metodologi tertentu. Meskipun pada kenyataannya UML paling banyak digunakan pada metodologi berorientasi objek, seperti yang kita ketahui bahwa banyak hal di dunia seperti sistem informasi yang tidak dapat dibakukan.
Semua tergantung kebutuhan lingkungan dan konteksnya. Itu juga dengan perkembangan penggunaan UML, bergantung pada level abstraksi penggunaannya. Jadi belum tentu pandangan yang berbeda dalam penggunaan UML adalah suatu salah, tapi perlu ditelaah di manakah UML digunakan dan hal apa yang divisualkan. Secara analogi, jika dengan bahasa yang kita gunakan sehari-hari, belum tentu penyampaian bahasa dengan puisi adalah hal-hal yang salah. Sistem informasi bukanlah ilmu pasti, maka jika ada banyak perbedaan dan interpretasi di dalam bidang sistem informasi merupakan hal yang sangat wajar. Menurut Sukamto dan Salahuddin, diagram UML dapat dikategorikan secara hierarkis. Yang pertama adalah diagram struktur dan yang kedua diagram perilaku. Diagram struktur mewakili konsep-konsep yang bermakna dari suatu sistem dan dapat mencakup konsep-konsep abstrak, dunia nyata, dan implementasi. Sedangkan diagram perilaku menunjukkan perilaku dinamis dari objek dalam suatu sistem yang dapat digambarkan sebagai serangkaian perubahan pada sistem dari waktu ke waktu. Setelah membahas UML, selanjutnya kita akan membahas tentang elemen use case. Di sini kami menjelaskan elemen use case dalam diagram use case ada beberapa bagian. Yang pertama ada aktor, kemudian ada use case, ada subjek, dan ada relationship. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang aktor. Aktor pada elemen use case merupakan orang atau sistem yang memiliki peranan dalam keberhasilan operasi dari sistem. Dapat digambarkan berupa orang atau digambarkan dengan segi 4 disertai notasi kutip buka kurung aktor. Yang kedua, use case. Setiap use case mengekspresikan goal dari sistem yang harus dicapai, diberi nama sesuai dengan goalnya, dan digambarkan dengan elips, dilabeli dengan frase kata kerja, kata benda deskriptif. Dan yang ketiga, elemen pada use case adalah boundary system atau subjek, merupakan batasan sistem dalam relasi dengan aktor-aktor yang menggunakannya, nama subjek di dalam atau di atas. Kemudian yang terakhir adalah relationship. Di sini relationship terdapat 4 bagian. Yang pertama, asosiasi atau association, merupakan komunikasi antara aktor dan use case yang berpartisipasi pada use case atau use case memiliki interaksi dengan aktor. Dan yang kedua, input, relasi use case di mana proses bersangkutan akan dilanjutkan ke proses yang dituju. Lalu kemudian ada extend, relasi use case tambahan ke sebuah use case yang ditambahkan dapat berdiri sendiri walau tanpa use case tambahan itu. Dan yang terakhir ada generalization, di mana fungsi yang satu adalah fungsi yang umum dari yang lainnya. Nah, berikut saya akan memberikan gambaran dari use case diagram pada toko top score. Nah, di sini kita bisa lihat kami menggunakan aktor, yaitu seorang pembeli. Dan untuk use case tersendiri ada melakukan login, keranjang belanja, registrasi, menampilkan invoice, mengisi data, melakukan pemesanan sepatu, memilih sepatu, menampilkan detail sepatu, melakukan konfirmasi pembayaran, memasukkan data pembayaran, melihat informasi, mengisi testimoni, memilih kategori, dan menampilkan produk sesuai kategori. Nah, di sini pembeli ini kita gambarkan sebagai aktor, dan yang dilingkari ini merupakan use case. Dan untuk garis-garis yang menyambungkan antara aktor dan use case tersebut itu bermacam-macam artinya. Kalau untuk garis lurus tanpa putus-putus itu artinya asosiasi, merupakan komunikasi antara aktor dan use case. Pada contoh di sini saya menggambarkan seorang pembeli melakukan interaksi, seorang aktor
melakukan interaksi pada use case, yaitu pembeli saya gambarkan garis lurus tanpa putus-putus ke keranjang belanja. Nah, di situ artinya aktor melakukan interaksi terhadap use case. Dan yang selanjutnya saya memberikan garis include. Itu artinya relasi use case di mana proses bersangkutan akan dilanjutkan ke proses yang dituju. Misalkan dari sini seorang aktor melakukan interaksi atau asosiasi pada use case keranjang belanja. Selanjutnya saya akan memberikan simbol include ke registrasi, ini dimana artinya itu keranjang belanja ini akan selanjutnya diproses ke registrasi, itu yang dinamakan include. Selanjutnya simbol yang kami gambarkan yaitu extend, merupakan relasi use case tambahan ke sebuah use case yang ditambahkan dapat berdiri sendiri walau tanpa use case tambahan itu. Nah, di sini contohnya seorang aktor melakukan interaksi kepada use case ke keranjang belanja. Nah, di sini yang biasanya include kita melakukan registrasi terlebih dahulu, kita bisa langsung ke use case melakukan login atau melakukan pemesanan sepatu. Artinya dia tanpa melakukan registrasi pun bisa langsung melakukan login dan melakukan pemesanan sepatu apabila aktor tersebut sudah mempunyai akun, sudah melakukan registrasi tersebut. Jadi use case itu bisa berdiri sendiri, jadi tidak harus melewati fase registrasi lagi, jadi bisa langsung ke melakukan login dan melakukan pemesanan sepatu. Oke. Kalau tadi kita membahas tentang use case diagram pembeli, di sini kita akan membahas use case diagram pemilik toko. Nah, di sini saya akan menampilkan gambarnya, bisa kalian lihat. Di sini use case diagram pemilik toko lebih sederhana karena dia tidak menggunakan include. Kita contoh di sini, aktornya yaitu seorang admin, dia menggunakan simbol asosiasi ke login admin. Nah, dari sana dia langsung bisa mengakses ke semua use case diagram seperti mengelola informasi pembayaran, mengelola kategori sepatu, mengelola data sepatu, mengelola data pembeli, mengelola jasa pengiriman, mengelola testimoni, mengelola order, dan mengelola laporan. Nah, di sini tanpa melakukan input pun seorang admin langsung bisa mengakses ke semua use case diagram yang tadi saya sebutkan. Selanjutnya, analisa kebutuhan fungsional. Di sini analisa kebutuhan fungsional dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai permasalahan dan prosedur yang sedang berjalan saat ini di toko sepatu Topscore. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang activity diagram yang ada pada makalah kami. Bisa kalian lihat gambaran di sini. Berikut adalah activity diagram pada makalah kami, yaitu pada simbol-simbol yang ada di dalam activity diagram ini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, ada lingkaran hitam di user, itu artinya initial mode, yaitu titik awal serangkaian activity dan action. Di sini setelah initial mode dia menuju ke action, yaitu masukkan username dan password. Setelah itu sistem akan melakukan request, lalu akan menuju ke database melakukan validasi. Setelah itu di bawah ini ada simbol belah ketupat yang artinya decision and merge, yang artinya sebuah decision akan membagi flow menjadi dua, di mana hanya satu flow yang akan dilalui apabila kondisi guard terpenuhi. Nah, di sini maksud dari decision adalah setelah simbol dari belah ketupat ini dia akan menuju ke jika benar, dia akan melanjutkan ke proses selanjutnya. Sedangkan merge adalah tempat bergabung kembali flow yang terpisah karena decision. Nah, di sini maksud dari merge yaitu setelah dari simbol belah ketupat itu dia menggambarkan ke arah jika salah. Jadi dia akan kembali ke flow yang awal lagi. Setelah itu
lanjut ke decision and manager lagi. Jika sudah benar, dia akan melanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu login valid di sistem dan menu utama. Setelah itu setelah selesai dia akan menggambarkan simbol activity final mode, yaitu sebagai tanda akhir dari semua control flow dalam activity. Setelah tadi kita melakukan penjelasan activity diagram dari login, selanjutnya saya akan menjelaskan activity diagram tentang diagram pembelian sepatu. Nah, di sini yang pertama ada simbol initial mode, yaitu seperti yang tadi kita jelaskan, itu adalah titik awal serangkaian action dan activity. Di sini setelah initial mode, dia akan menuju ke simbol action registrasi, lalu menuju ke memilih kategori, lalu memilih sepatu, dan selanjutnya adalah ke tahapan decision and merger. Di sini yang merupakan decision adalah tanda panah ke pilih sepatu, yaitu jika memang pembeli tersebut belum ingin melanjutkan ke tahap selanjutnya, dia bisa kembali ke tahapan awal, yaitu memilih kategori sepatu. Dan jika memang sudah ingin melanjutkan tahapan tersebut, yang disebut merger, yaitu ke tersimpan ke keranjang belanja. Untuk selanjutnya di sini ada tambahan lagi simbol decision and merger lagi. Di sini langsung ke merger, yaitu selesai, dia akan ke activity menampilkan item yang dibeli. Selanjutnya dia akan menuju ke isi data pengiriman, menyelesaikan transaksi, lalu ke menyimpan transaksi oleh sistem, lalu mengirim invoice oleh sistem, dan si pembeli menerima invoice. Untuk selanjutnya si pembeli mengonfirmasi pembayaran dan sistem akan menerima konfirmasi pembayaran. Setelah itu delivery akan melakukan pengiriman sepatu. Dari delivery tersebut si pembeli menerima sepatu dan selanjutnya memberikan testimoni, lalu sistem menerima testimoni. Dan yang terakhir adalah activity final mode, di mana akhiran dari serangkaian activity dan action. Pada tahap implementasi, kita juga akan membahas tentang spesifikasi hardware dan software. Sebuah sistem yang terkomputerisasi seperti halnya sistem yang digunakan pada toko sepatu Topscore tidak terlepas dari yang namanya perangkat keras yang digunakan untuk menjalankan software atau program aplikasi yang digunakan. Keterpaduan antara perangkat keras yang ada sangat dibutuhkan agar hasil kinerja dari sistem komputer dapat berjalan semaksimal mungkin hingga dapat dirasakan oleh pemakai komputer tersebut. Perangkat keras tersebut terbagi atas 3 bagian utama, yaitu peralatan masukan atau input device, yang kedua CPU atau central processing unit, yang ketiga peralatan keluaran atau output device. Terdapat juga beberapa perangkat keras yang digunakan pada sistem toko sepatu Topscore, dan penulis akan menyebutkan perangkat keras yang digunakan pada toko sepatu Topscore, dan spesifikasinya adalah sebagai berikut. Prosesor dengan Intel Dual Core dengan kecepatan 2,8 GHz. Disk kapasitas hard disknya itu 500 GB. Memori 2 GB dengan tipe yang DDR3. Monitor LCD monitor Acer X163W. Hard disk tipe SATA 2. Keyboard standar USB. Mouse standar USB juga. Hub atau switch itu yang memiliki kapasitas 8 port dan kecepatan 10/100 Mbps. Menggunakan kabel RJ45 dan USB. Printer HP DeskJet dengan tipe yang 1050. Selain perangkat keras yang digunakan, toko sepatu Topscore juga menggunakan beberapa software pendukung untuk menjalankan operasionalnya. Salah satunya adalah sistem operasi yang diinstal pada komputer di toko sepatu Topscore itu menggunakan Microsoft Windows 7 dan juga Acrobat Reader.
dan program aplikasi tambahan lainnya seperti web browser dan NetBeans 8.1. Kita juga membuat sebuah sequence diagram. Sequence diagram itu adalah kelakuan objek pada use case dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan pesan yang dikirimkan dan diterima antar objek. Berikut adalah simbol-simbol yang terdapat dalam sequence diagram. Yang pertama itu adalah boundary class. Berisi kumpulan kelas yang menjadi interface atau interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem, seperti tampilan form entry dan form cetak. Lalu yang kedua ada control class. Control class itu maksudnya adalah suatu objek yang berisi logika aplikasi yang tidak memiliki tanggung jawab kepada entitas. Contohnya kalkulasi dan aturan bisnis yang melibatkan berbagai objek. Dan juga ada logo yang lambang yang ketiga, simbol yang ketiga. Ini adalah entity class. Merupakan bagian sistem yang berisi kumpulan kelas berupa entitas-entitas yang membentuk gambaran awal sistem dan menjadi landasan untuk menyusun basis data. Simbol aktor, orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem informasi yang akan dibuat di luar sistem informasi yang akan dibuat itu sendiri. Jadi, walaupun simbol dari aktor adalah gambar orang, tapi aktor belum tentu merupakan orang. Lalu, simbol object message menggambarkan pesan atau hubungan antar objek yang menunjukkan urutan kejadian yang terjadi. Lalu ada juga message to self, menggambarkan pesan atau hubungan objek itu sendiri yang menunjukkan urutan kejadian yang terjadi. Lalu ada garis hidup atau lifeline. Garis titik-titik yang berhubungan dengan objek sepanjang lifeline terdapat activation. Lalu waktu aktif. Mewakili sebuah eksekusi operasi dari objek, panjang kotak ini berbanding lurus dengan durasi aktivasi sebuah operasi. Sequence diagram yang kita buat pada makalah ini, kita membuat pemilik sebagai aktor, membuka aplikasi, dan muncullah form login. Setelah form login muncul, form login tersebut diisi oleh pemilik yang merupakan sebagai aktor, mengisi username dan password. Lalu form login tersebut dicek oleh database apakah sesuai atau tidak. Apabila username dan password tersebut tidak sesuai, maka form login tersebut akan muncul kembali kepada pemilik untuk mengisi dengan username dan password yang benar atau sesuai. Lalu pemilik mengisi ulang username dan password tersebut, lalu dicek kembali ke database apakah username dan password tersebut sesuai. Apabila password dan tersebut sesuai, maksudnya username dan password tersebut sesuai dan juga sudah dicek oleh database, langsunglah pemilik atau aktor tersebut masuk ke form menu. Pada makalah ini, kami juga membuat sebuah deployment diagram. Sebelum kita tampilkan deployment diagram yang kami buat, kami ingin menjelaskan apa itu deployment diagram. Deployment diagram itu menggambarkan topologi hardware yang ada pada sistem dan merupakan bagian dari spesifikasi arsitektur sistem. Lalu, menggambarkan penampakan statis dari detail implementasi komponen software yang terkait dengan hardware. Dan menggambarkan detail konfigurasi runtime yang di dalamnya termasuk detail hardware seperti prosesor dan perangkat lain, protokol, middleware, dan server database yang didistribusikan di jaringan atau server database terpusat. Simbol deployment diagram ada dua. Yang pertama itu node, yang kedua connection. Simbol node itu merupakan unit komputasi yang dapat berupa hardware maupun software. Contoh komputer, printer, mesin ATM, atau card reader. Lalu simbol node ini disimbolkan dengan kubus.
Note: kubus tersebut menggambarkan device ataupun prosesor. Lalu device digambarkan dengan kubus tanpa bayangan, dan juga prosesor digambarkan dengan kubus berbayangan. Lalu simbol yang kedua adalah connection. Fungsinya adalah menggambarkan interaksi antar device. Lalu secara umum hubungan antara node menggambarkan mekanisme komunikasi dan dapat bertindak sebagai protokol software. Lalu menggambarkan kabel RS-232, koneksi Ethernet, koneksi LAN, satelit, RMI, WAP, SOC, ODBC, JDBC, dan ODBC. Lalu disimbolkan dengan garis lurus horizontal. Adapun desain user interface yang telah dibuat dalam sistem penjualan ini adalah sebagai berikut. Kita akan membuat form login, lalu kita juga akan membuat form data pelanggan dan juga form data barang. Lalu user interface pada makalah ini terdapat user interface untuk form data barang, form data pelanggan, lalu form login. Pada form login tersebut muncul user dan password. User dan password ini diisi oleh aktor, dan username dan password tersebut akan dicek ke database apakah sesuai atau tidak. Apabila tidak sesuai, akan muncul kembali form login sebagai ini dalam tahapan awal untuk mengisi kembali username dan password yang benar-benar sesuai. Lalu terdapat juga user interface untuk form data barang. Di form data barang ini terdapat ID pelanggan, nama barang, harga barang, stok. Di sini itu ID pelanggan untuk customer diisi, dan juga nama barang yang dipesan, lalu harga barang dan juga stok yang tersedia. Setelah itu data tersebut akan dicek oleh database kembali. Lalu ada form data pelanggan. Di dalam form data pelanggan ini terdapat tampilan ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan nomor telepon. Semuanya ini dicek juga oleh database apakah datanya benar atau tidak. Setelah masuk ke form menu, pemilik yang merupakan sebagai aktor memasukkan data pesanan barang ke form. Setelah form diisi, mengecek kesesuaian data ke database. Setelah database mengecek dan ternyata data tidak sesuai, form tersebut akan kembali lagi kepada pemilik untuk menampilkan data tidak sesuai, dan pemilik yang sebagai aktor tersebut menginput ulang data pesanan ke form pesanan. Setelah form pesanan diisi dan data sesuai, barulah database menyimpan data tersebut untuk disimpan oleh database.